pemarah. Repot ini ya. Kayaknya hampir semua kita begitu kali ya. Iya. Lesepan ngikutin ego, benar nggak? Betul. Lesepan ngikutin ego, ngikutin hawa nafsu. Karena yang enak kan begitu. Ketika kita dibikin kesel, ya nabokin orang yang enak kan gitu ya. Nggak enak nahan sabar gitu ya. Ketika ada orang yang ngatain kita sabar, nggak enak. Memang nggak ada yang enak sabar itu. Kan kalau marah asik, pantas kita dibikin kesel, nonjoknya juga puas kan gitu ya. Tapi kembali itu adalah ya perkara yang sama sekali tidak pernah dicontohkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita merasa kita ini adalah umat beliau Rasul, maka ya sekalipun tidak bisa setiap di saat kesel kita memaafkan, paling tidak ada satu ya yang kita latih hati kita ikuti uswah dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai enggak bisa gitu ya, mau kesel sesekali mah kudu biar apa? Biar jadi bukti kita cinta kepada Rasulullah. Kan begitu. Kalau cinta mah ya, man ahabba syai'an kasura zikru. Siapa orang yang cinta sesuatu bakal banyak ingatnya. Nah, maka kalau di saat kita dipancing emosi, jangan yang lain, kita ingat Kanjeng Rasulullah. Gimana perjuangan Rasul ketika dakwah ya. Sedihnya kita, dihinanya kita, dikatainya kita nggak sebanding sama dikatainya Rasulullah. Dihinanya kita kecil ketimbang dihinanya Rasulullah. Ya, bahkan dalam satu riwayat Rasulullah begitu Pak, kalau beliau mau sholat tuh itu sepanjang jalan tuh ditaruhin kotoran onta. Ayo Rasul mau sholat nyapuin dulu sampai bersih, nggak pernah ngutuk yang naruhin kotoran. Gue sumpahin naruhin kotoran biar tabrak motor dia, nggak pernah. Gitu ya, Kanjeng Rasulullah. Pan kita mah bukan Rasulullah, bukan begitu curangnya kita ya, yang begitu itu bukan Rasul ya, lebah duit gitu ya. Nah, itu yang pertama. Hiasilah ilmu kita dengan sifat pemaaf. Irhamu goniyan iftaqarra. Yang kedua ya, yang dikatakan Rasul kepada perempuan tadi, irhamu goniyan, sayangilah orang-orang goniyan yang kaya, hormatilah, sayangilah orang-orang yang kaya, iftaqarra, yang dia telah menjadi fakir. Sayangi gitu ya, jangan pernah dihina kali gitu ya, di saat dia dalam keadaan kaya atau merasa fakir. Sayangilah orang-orang kaya yang seperti itu, jangan dijadiin apa?
dijadiin kesempatan buat balas dendam. Kan biasanya gitu ya, kita gedek buat sama orang kaya, kita tungguin sampai belangsaknya, bener belangsak dua atom, mampus lu gitu ya. Ketika ada orang kaya yang dia Allah uji dengan kemiskinan, sehabis kayanya datang, ya kasih dia motivasi untuk bisa bersabar. Panggil, kata Rasulnya, irhamu goniyan iftaqarra, sayangilah orang-orang kaya yang dia telah menjadi fakir. Ya, ini masih dorongan kepada sifat, ya, sifat memaafkan, dorongan kepada sifat ini. Yang ketiga yang Rasul katakan kepada si jariyah tadi, irhamu aliman doa bainal juhal, ya hormatilah, sayangilah orang-orang alim, doa yang dia hilang, lenyap gitu ya, artinya tidak dihargai, bainal juhal, di antara orang-orang yang bodoh. Nah, ini tiga perkara dorongan kita untuk senantiasa memiliki sifat hilim. Tadi ya, berkenaan dengan kemuliaan, ya, azizah qaumin zallah. Yang kedua berkenaan dengan harta, kekayaan, dunia iftaqarra. Yang ketiga aliman doa bainal juhal, tentang ilmu, tentang harta, dan tentang jalan. Itu ya, jadi tiga perkara. Jadi kalau harus jatuh, ya kita maafkan. Jangan jadi kesempatan buat balas dendam. Orang kaya dan orang miskin, jadi itu pelajaran buat melatih sifat ini. Kemudian tadi kepada orang ilmu, yang punya ilmu, yang diingatkan itu di kalangan orang-orang yang Tuhan. Itu yang kelima.